Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Tidak lupa pula iringan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, hingga kita seluruh umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamaluddin dan rekan saya yang bernama Tata Nisa Sidikiyah. Kami selaku pembantu acara yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, lantunan berjanji dan sholawat Nabi. Acara yang keempat, sambutan Kepala SMK Negeri 1 Sumedang. Acara yang kelima, siraman rohani, dan yang terakhir, penutup. Baiklah, sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ruhyat. Kepada Saudara Ruhyat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram lailam minal masjidil harami ila masjidil aqsal ladzi barakna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ruhiyat yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan mendengarkan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu lantunan sholawat dan berjanji dari Saudara Rio Akbar Maulana dan Muhammad Sofwan Hoirul Anam. Kepada keduanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi husrahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'ani sahabah, ya Rabbi warda 'ani sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masayyih, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wa
واغفر لكل مذنب يا ربي لا تفتح رجعنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي افضلك وامانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسقنا جنانك يا ربي أرجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هبنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمصفى يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سيد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية صلوا عليه مستجرا فيض البركات على ما ناله وأولاه صلوا عليه وأسني بحمد موارده سائغة هنية صلوا عليه ممتطئا من السكر الجميل مطايا صلوا عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والعملية صلوا عليه المنتقل في الغرور الكريمة والجباه صلوا عليه واستمنه الله تعالى رضوانا يهص العترة الطاهرة النبوية صلوا عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه صلوا عليه وأستجدي هداية لسلوك السبل الوادحة الجلية صلوا عليه وحفظا من الغواية في الخطاء وهتاه صلوا عليه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية صلوا عليه نادما من النسب الشريف عقدا تهل المسامع بهلاه صلوا عليه واستعينوا بهول الله تعالى وقوته القوية صلوا عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بحرف شديد من الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه
وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه صاحبة الحمد حمد الصال سنية صلوا عليه ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا صلوا عليه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسه في البلد قضاة القصية صلوا عليه إلى أن أداه الله تعالى إلى الحرم المحترم فهماهما صلوا عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن أوي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القراسية صلوا عليه وما فوقه كناني كما جنى إليه الكثير وارتضاه صلوا عليه ابن مالك ابن النذر ابن كنانة ابن هزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أدى البدن إلى الرهاب الحرامية صلوا عليه وسمع في صلبه نبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى واللبا صلوا عليه ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلوا عليه وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنية السنية صلوا عليه ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الساري وأباه صلوا عليه وأدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية صلوا عليه إلى النبي الإسماعيل نسبته ومنتماه صلوا عليه فعظم به من نجد تعلقت كواكبه الدورية صلوا عليه وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وسطاط المنتقى صلوا عليه نسب تسب العلا بأولى قالدتها نجومها جوجاء هبذا عقد سداد وفهار أنت فيه اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاه الجاهلية صلوا عليه أوردان الجون العراقي ورداه في مورده الهاني ورواه صلوا عليه حفظ الإله كرمة لمحمد أباه أبعاه أمجد صون لاسمه
تركوا الصفات فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير قرارهم البهية صلوا عليه وبدار بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله صلوا عليه أتر اللهم قبره الكريم بعرف زيد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله زهرني على مسؤول الأقوال المروية صلوا عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتزى بأهواله بني عدي من الطائفة النجارية صلوا عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون زقمه وسقواه صلوا عليه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية صلوا عليه وأن للزمان أن ينجلي عنه صداه صلوا عليه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الهادرة القدسية صلوا عليه وهداها المهض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والعرن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم عملوا وبآيات القرآن عنوا فتعيد فينا عواني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم نحن من قوم وبآيات القرآن عنوا
وصفا والبيت يا عفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج أثبت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ولنا خير الأنام أبوه وعلي المرتضى حسبه وإلى السبطين تنسبوا نسبا ما فيه من دهر يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج عرفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم كم إمام بعده خلفوا منه سادة بذا عرفوا وبها دواس في قد وصفوا من قديم الدار والزمن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم مثل زين العابدين علي وابنه البكير غير ولي والإمام الصادق الحافظ وعلي ذي العلا يكني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عرفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى طهور هم أمان العهد فاندكر شبهوا بالعان جميل جوري مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله
فتياجي رد العالمين يا وهيل الجود والكرم وسفين للنجاة دا إفتا من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا وتسم بالله واستعن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عرفت يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى برحمتهم وأمنا في طريقتي ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rio Akbar Maulana dan Muhammad Sopwan Hoirul Anam yang telah melantunkan sholawat dan berjanji. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumi lahir nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMK Negeri 1 Sumedang ataupun yang mewakili. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di lingkungan sekolah dalam keadaan sehat. Salawat serta salam mudah-mudahan kita limpah curahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati para pembina pada kegiatan Isra Mi'raj di SMK Negeri 1 Sumedang. Tak lupa Bapak sapa kepada para peserta didik yang berada di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan pada kesempatan ini semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini Bapak selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang mewakili Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumedang untuk menyampaikan sambutan atas kegiatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah ini. Pada bulan Rajab ini di SMK Negeri 1 Sumedang kita selalu rutin melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan pada bulan Rajab ini yang pada zaman dahulunya atau di sejarah Islam kita menerima perintah sholat 5 waktu itu berdasarkan perintah Allah melalui Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada kegiatan ini yang seyogyanya kita selalu belajar di sekolah, tapi sudah 1 tahun lebih kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah, dan pada tahun ini pula kita kesempatan pertama kalinya melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj dalam keadaan live daring ya, atau streaming nantinya. Bapak harapkan pada kesempatan ini para siswa dengan beradanya di bulan Rajab ini, kita selaku para siswa harus selalu menjaga diri dalam keadaan sehat, kemudian juga manfaatkan kegiatan di bulan Rajab ini menjadikan diri kita menjadi siswa yang baik, kemudian selalu taat kepada ajaran Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, tidak akan banyak yang bisa Bapak sampaikan. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga diri. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 1 Sumedang ataupun yang mewakili yang telah menyampaikan sambutan pada hari ini. Nah, untuk acara pada hari ini kita mempunyai jargon, yaitu Generasi Islami Milenial Dengan tabayun ala Nabi. Baiklah, kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu siraman rohani dengan kedua pemateri hebat kita. Yang pertama, Bapak Taufik Somali dan Bapak Jajang Abdurrahman. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadhihi sa'ah fi halatil jama'ah litasyakuran ala ni'amillah bila nihayah fi syahrir rajab wa syahril isra wal mi'raj. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ayuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul bashir. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ibu Kepala SMK Negeri 1, Bapak dan Ibu Guru, pimpinan dan staf TU, termasuk anak-anakku, baik yang ada di sini ataupun di rumah. Mari kita bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan senantiasa selamanya. Paling utama dan harus kita utamakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas segala karunia nikmatnya kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan acara memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua, baik yang hadir di sini atau mustami yang ada di luar sana, yang di rumah dan di mana saja, semoga kita diakui dan suatu kebanggaan apabila kita diakui sebagai umatnya, orang terkasih, Nabi terkasih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apabila kita diakui sebagai hamba Allah yang taat, turut melaksanakan segala ajaran yang disampaikan melalui Nabi terkasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami di sini berdua dengan Al-Mukarram yang muda, yang berbakat. Sayhuna pangersa Bapak Muhammad Taufik Somali BA, salah ya? Bapak Muhammad Taufik Somali LCMA, doakan mudah-mudahan. Semoga sebentar lagi jadi kiai ya, kita doakan semoga. Karena dia insya Allah semangat ya, semangatnya semangat 86 ya. Kalau saya semangat 76, karena kelahiran 76. Bukan semangat 45 bukan ya. Mudah-mudahan beliau lebih kepada apa yang kita harapkan sesuai tema yang disampaikan pada kesempatan ini. Perkenankan saya membahas, mengulas sekelumit secara letterlek yang tersurat dalam Al-Quran, surah Al-Isra atau surah Bani Israil ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan, pada malam hari, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram di Makkah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di Baitul Maqdis, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna, yang telah diberkahi oleh kami, kata Allah, yang telah diberkahi oleh kami,
haulahu sekelilingnya, linuriyahu agar diperlihatkan kepadanya, min ayatina dari kebesaran tanda-tanda kami. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah diperlihatkan di sini. Ya. Ada kalimat haulahu, kita maknai sebagian mufasir memaknai haulahu di sini sekelilingnya diberkahi itu, diberkahi di sini Baitul Maqdis atau yang mereka kenal dengan Yerusalem, sekitaran daerah Masjidil Aqsa yang menjadi perebutan kekuasaan sampai saat ini. Karena hampir semua mengklaim itu adalah milik semua agama, dari mulai Yahudi, Nasrani, termasuk Islam di dalamnya. Diberkahi di sini Allah menurunkan para nabi, menurunkan banyak nabi di Baitul Maqdis. Ya. Kemudian diberkahi di sini juga tempat itu tanahnya subur sampai saat ini. Tanda-tanda kebesaran Allah diperlihatkan di sini ya. Lanjutan ayatnya, innahu sesungguhnya, huwa dia adalah Allah, as-sami'u yang maha mendengar, al-basiru dan maha melihat. Sebagian para ulama dan ahli tafsir menjelaskan beberapa hal yang terjadi berkaitan dengan peristiwa ini. Allah Subhanahu wa taala tadi min ayatihi memperlihatkan kebesaran Allah. Yang utama adalah penghormatan kepada Nabi Muhammad, yang di dalamnya adalah membahagiakan, memberikan kesenangan, menghibur Rasulullah SAW yang telah berhasil melalui ujian-ujian, melalui cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ujian itu diantaranya adalah ditinggalkan oleh istri terkasihnya, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri yang paling tua, termasuk pamannya. Kemudian Allah di sini memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, penghormatan pada Rasul, dan bahkan di ayat selanjutnya juga ada penghormatan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa ataina Musa, di lanjutan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada utusannya, pada nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain tadi penghormatan untuk menghibur dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa ini adalah menguji keimanan. Menguji keimanan pada saat itu dan kita pada saat ini. Pada saat itu, setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, maka terlihatlah menjadi 3 golongan. Ada golongan yang beriman, percaya atas apa yang dialami oleh Rasulullah. Tokoh utamanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia diberi gelar As-Siddiq? Karena selalu membenarkan, selalu meyakinkan apa saja yang telah dialami, diucapkan, dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk tentang peristiwa Isra Mi'raj. Karena mengapa beliau yakin, percaya dengan setulus hati? Karena yang dipakai adalah kacamata iman, bukan mengandalkan akal semata. Yang kedua, ada golongan yang tidak percaya atau tidak iman atas peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu golongannya Abu Jahal, CS, dan rekan-rekannya yang lain. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka hanya mengandalkan akalnya saja. Hanya mengandalkan akalnya saja.
Kalau memakai iman yang lebih dari peristiwa itu pasti akan diyakini, karena tidak semua ajaran Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan secara empiris, tidak semuanya. Kemudian tadi golongan yang tidak percaya, mereka adalah golongan Abu Jahal dan teman-temannya. Kemudian ada satu lagi, ini tidak mungkin lebih berbahaya dibanding yang tadi. Kalau yang tadi golongan kafir, kalau Abu Bakar itu golongan iman, Abu Jahal dan rekan-rekannya golongan kafir. Yang kafir kan jelas kafirnya, jelas ingkarnya. Tapi yang berbahaya adalah golongan yang ketiga. Mau percaya, tidak masuk akal. Tidak percaya karena yang mengalami adalah orang yang jujur, orang yang baik, orang yang terpercaya. Sejak muda sebelum diangkat jadi Rasul sudah terkenal dengan julukannya Al-Amin. Mereka termasuk orang yang ragu-ragu di antara percaya dan tidak, yaitu yang dipimpin di antaranya tokoh dari orang-orang ini adalah Abdullah bin Ubay, termasuk golongan orang-orang munafik. Nah, hati-hati dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu seakan-akan musuh dalam selimut, tidak terlihat. Ketika Rasul ada ibadah rajin, di depan orang ibadah rajin, di belakang mungkin sebaliknya. 3 hal itu mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan yang kedua dan yang ketiga. Semoga kita senantiasa termasuk pada golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman. Yang paling pokok bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah dari peristiwa Isra Miraj itu adalah ada perintah yang paling penting, yaitu syariat untuk mendirikan sholat. Ini terjadi pada tahun lebih dari tahun ke-10 kenabian. Jadi selama 10 tahun lebih Nabi Muhammad SAW menanamkan tauhid dan menghimpun umat, mengajak masuk Islam dengan mengucapkan kalimat tauhid, 2 kalimat syahadat. Rukun Islam itu baru 2 kalimat syahadat sampai 10 tahun lebih. Baru setelah 10 tahun lebih ada perintah sholat pada peristiwa Isra Mi'raj. Ini saking pentingnya, sangat pentingnya perintah sholat ini tidak melalui malaikat Jibril. Allah ingin bertemu langsung, memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah sholat bagi Rasul dan umatnya, dan bagi semua yang ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kemudian saking pentingnya ini sholat, maka perintahnya tidak melalui perantara. Kita diwajibkan mendirikan sholat fardu hanya 5 waktu. Sedangkan umat-umat sebelumnya, contohnya umatnya Nabi Musa alaihi salam, itu sampai 50 waktu sholat, sampai 50 waktu ibadah. Ibadah wajibnya 50 waktu. Kita ibadah fardu hanya diberikan 5 waktu. Tapi pada kenyataannya, dalam pelaksanaan sholat bagi umat Islam yang mengaku sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, ini juga terbelah menjadi 3 golongan. Ada golongan yang senantiasa taat mendirikan sholat. Janji Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Di sini ada kata khusyuk, ya. Ada yang sahun, ada yang khusyuk.
Ya. Kalau yang sahun dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina hum an salatihim sahun. Khusyuk juga terbagi 3. Sahun juga berbanding lurus dengan khusyuk, ya. Ada khusyuk qabla shalah, artinya kita mempersiapkan sarana apapun hal-hal yang dibutuhkan sehingga ketika sholat tidak mengganggu konsentrasi kita. Itu khusyuk qabla shalah. Sebelum sholat sudah mempersiapkan segalanya. Gimana caranya agar ketika kita sholat tidak ada hal yang mengganggu. Yang sepele misalnya HP dimatikan, kalau sedang memasak dihentikan dan sebagainya. Kecuali kalau sudah lapar mungkin makan terlebih dahulu agar sholatnya lebih khusyuk, lebih fokus. Kemudian khusyuk indah sholat. Seberapa jauh kita, seberapa lama kita ingatnya, banyak ingatnya atau tidak kepada Allah, nyambungna orang, nyambungnya hati kita, akan sholat kita ini hanya karena Allah, ataukah ketika sholat kita ingat hal-hal di luar sholat. Ini diusahakan jangan sampai sahun indah sholat. Kita harus tetap khusyuk indah sholat. Dan refleksi dari itu yang lebih berdampak asarnya, bekasnya, karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau orang sholat belum bisa mencegah keji dan mungkar, bukan salah sholatnya. Orang yang sholatnya mungkin belum benar. Tapi jangan dibalik. Yang penting kita tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar, tidak sholat juga, tidak apa-apa, itu salah. Karena syariat harus tetap dilaksanakan. Ya. Kemudian khusyuk ba'da sholah ini. Jadi filosofi sholat, semua filosofi sholat harus dilakukan di luar sholat. Akan relevan semuanya. Ketika sholat taat kepada pemimpin, ketika sholat menutup aurat, maka di luar sholat pun demikian. Ketika sholat kita rukun dengan tetangga kita yang sholat, dengan saudara kita yang berdekatan, rukun walaupun sekarang ada jarak di antara kita ketika sholat. Kalau dulu sholat itu sampai pundak itu nempel dengan saudara kita yang sama-sama mendirikan sholat. Jadi filosofi sholat itu relevan sekali dalam kehidupan. Menutup aurat, taat pada pemimpin, rukun, tidak berbicara yang tidak bermanfaat, hal-hal lain. Ya, banyak sekali yang harus kita terapkan. Kalau kita termasuk orang yang khusyuk ba'da shalah, maka kebalikannya tadi ada yang sahun qabla shalah, lalai, tidak mempersiapkan, jangankan sebelum adzan, sesudah adzan juga belum qomat, nanti saja belum qomat. Sebelum sudah qomat juga nanti saja, imamnya juga belum selesai Fatihah. Dan terus, itu kan sahun qabla shalah. Ketika sholat pun sahun, lalai, lago. Ketika sholatnya mengingat semua yang lupa ketika di luar sholat, ketika sholat diingat semuanya. Padahal harusnya kita fokus bahwa sholat kita adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Zikir, mengingat, mendekatkan diri kepada Allah, yang paling utama adalah dengan sholat. Dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sahun ba'da sholah. Maka ketika orang sahun ba'da sholah tidak ada bekasnya. Orang sholat tidak tanha anil fahsya wal munkar. Itu berarti lalai setelah sholatnya. Jadi refleksi, aplikasi, implementasi dari sholat itu tidak ada, tidak membekas, tidak ada asar, tidak ada faedah sehingga dia tidak merubah perilaku yang dalam Al-Quran jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innal mu'minina kitabam inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, untuk itu semoga kita senantiasa termasuk golongan orang-orang yang tetap selalu senantiasa memperkokoh mendirikan salat kita, pilar kita. Salat adalah tiangnya agama. Man aqomaha faqad aqomaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama untuk dirinya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah meruntuhkan agama untuk dirinya. Maka dari itu as-shalah as-shalah as-shalah. Ini yang paling pokok. Kadang kita ironis sekali ya. Orang mampu berpuasa, orang mampu berzakat, infak, sedekah, termasuk hal ibadah yang lainnya. Tapi kadang-kadang sholat ada yang terlewat. Itu jangan sampai yang hal pokok ini tadi setelah perintah tauhid syahadat 10 tahun lebih, pada tahun ke-11-nya ada perintah sholat Isra Mi'raj, 3 tahun kemudian, itu pada tahun ke-11 kenabian, bukan tahun ke-11 hijrah. Pada 3 tahun kemudian, berarti pada tahun kedua hijrah, itu baru ada perintah saum. Baru ada perintah saum. Jadi urutannya syahadat, sholat, saum. Di antaranya seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk senantiasa orang-orang yang senantiasa selamanya menjaga sholat kita, menjaga ibadah kita, menjaga apapun yang kita laksanakan dalam ibadah punya wadahnya yaitu sholat, punya tihangnya yaitu sholat. Karena dilambangkan sholat itu bagaikan angka terdepan, baik angka 1, 2, 3 sampai 9, tapi di belakangnya itu adalah selain sholat dilambangkan sebagai 0, secara logika dilogiskan seperti itu. Kalau sholatnya 0 maka angka yang di belakang tidak bermanfaat, 0 semuanya. Maka ketika kita selamat sholatnya, beda sholahat sa'ilu amali. Maka ketika sholatnya selamat diperiksa dihisab oleh Allah, maka selamatlah segala amalnya. Faidah fasadat, apabila rusak sholatnya, maka fasadat sa'iru amali, maka akan rusak segala amalnya. As-sholah. Itu mungkin penjelasan yang paling pokok dari oleh-oleh dari Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya atau Bapak, anak-anakku sekalian, hadirin yang ada di sini dan anak-anakku yang berada di rumah, semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan mungkin baru secara tekstual apa yang tersurat dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Insya Allah yang lebih kontekstualnya, kekiniannya, ada yang muda yang berbakat, insya Allah Pak Muhammad Taufik Somali akan menjelaskan bagaimana pemuda milenial ini, generasi milenial ini yang sejati itu adalah selain tadi yang senantiasa taat atas syariat, ya, syariat hakikat kan ada ma'rifat kesananya. Mungkin kalau rukun agama ada iman hakikinya, ada Islam syariatnya, dan ihsan itu adalah termasuk mudah-mudahan bagian dari ma'rifat kita, karena orang yang ihsan itu senantiasa dirinya bersama Allah. Orang yang ihsan itu selamanya merasa dilihat, dilindungi dan diawasi oleh Allah, dan selamanya dia merasa ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan secara sederhana. Nanti yang kontekstualnya, yang kekiniannya, karena dari peristiwa Isra Mi'raj ini banyak sekali. Karena Al-Quran itu bukan hanya sekedar pedoman, bukan hanya segala sumber dari sumber hukum bagi kita, tetapi Al-Quran adalah segala sumber inspirasi. Kenapa? Dari peristiwa Isra Mi'raj itu para ilmuwan muda, teknokrat muda akan bisa memikirkan bagaimana Rasul itu bisa melakukan kegiatan dalam hitungan
tidak semalam, hanya secepat kilat. Al-barku, ya. Al-barku sering disebutnya buruk dan sebagainya. Al-barku itu kan kilat. Maka generasi milenial, kalau di kita ada tokohnya Bapak B.J. Habibie, termasuk yang dekat dengan kita adalah Nur Tanio. Nur Tanio itu TNI Angkatan Udara yang mendalami Dirgantara, termasuk profesor kita engineering adalah Profesor B.J. Habibie. Itu adalah cendekiawan muslim yang bagaimana bisa menciptakan kendaraan atau pesawat yang kecepatannya walaupun tidak mencapai atau melebihi kecepatan cahaya, secepat kilat yang pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW, mungkin dengan ilmu dan teknologi mereka terinspirasi dari ayat ini. Dan banyak hal-hal lain yang terinspirasi dari Al-Quran, termasuk terciptanya peta dunia, globe dan sebagainya. Itu semua ada dalam Al-Quran. Ya, semuanya ada dalam Al-Quran. Untuk itu insya Allah yang lebih mendalam, yang kurangnya pasti ditambahkan, yang lebihnya mungkin insya Allah dibenarkan oleh saudara kita. Kemudian hal-hal yang kekinian, yang menyangkut generasi milenial yang diharapkan oleh Islam, selain melaksanakan syariat juga harus menjadi penopang inovasi ke depan, bagaimana Islam ini bisa maju ke depannya. Dipersilakan Bapak Muhammad Taufik Somali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin ikhwatul iman, baik yang ada di studio maupun juga yang ada di rumah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, mudah-mudahan kita termasuk umatnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mengawali kesempatan di sesi kedua ini, sebetulnya terlalu berlebihan tadi Al-Mukarram Pak Jajang menyampaikan hal yang begitu istimewa. Begitulah kalau orang tua semakin penuh ilmunya, semakin merunduk, semakin tawadu. Dan itu patut dicontoh untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, sebelum saya mengawali di sesi kedua ini, mari kita buka dulu Quran surat Al-Kahfi surat ke-18. Kita baca dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 10 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minin وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما عليها صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Hadirin ikhwatul iman, tadi oleh guru kita dikemukakan kaitannya dengan perjalanan kisah Nabi mulia Nabi Muhammad SAW, kaitan dengan Isra Miraj. Begitu jelas tadi guru kita menyampaikan, tetapi beliau menyampaikan kepada saya tadi bahwa temanya itu adalah menjadi generasi milenial sejati dengan tabayun ala Nabi. Waduh, Masya Allah, judulnya keren pisan ya mah. Saking kok kerena kaitannya dengan milenial, berbicara tentang milenial pasti berbicara dengan para pemuda. Hadirin ikhwatul iman, ternyata Islam itu sangat kompleks. Ketika kita berbicara tentang milenial, jauh-jauh hari sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum Nabi diturunkan ke muka bumi, telah terjadi kisah seorang pemuda yang 7 ini, yaitu adalah pemuda Ashabul Kahfi. Hadirin ikhwatul iman, dari perjalanan pemuda Al-Kahfi ini, ketika saya menyimak di ayat ke-13-nya di sini, nahnu nuqassu alaika nabahum bil haqq. Di sini disebutkan bahwa kisah para pemuda ini adalah merupakan kisah orang-orang yang selalu beriman kepada Allah. Berbicara tentang pemuda, berbicara tentang milenial, ternyata di sini adalah berbicara tentang generasi. Berbicara tentang generasi, Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa di ayat 9 bahwa kita diperintahkan untuk tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Dan ada lagi ternyata yang di dalam Al-Quran, kaitannya dengan pemuda pernah terjadi di masa sebelum masa Nabi. Pemuda Al-Kahfi, kemudian yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa, jangan sampai kita berbicara tentang meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Sesuai tema yang ini yang Bapak terima dari antum semuanya. Hadirin ikhwatul iman, berbicara tentang generasi, ternyata apa yang
dikisahkan dari tadi adalah beliau-beliau ini pernah terjadi sebetulnya anak-anakku sekalian. Dalam arti pernah terjadi ini seperti ini. Coba kita perhatikan, berbicara tentang generasi di era Nabi, sebelum Nabi ada di Pemuda Al-Kahfi, kemudian di era Nabi, di era para sahabat, tabi'in, khulafaur rasyidin, bahkan sampai ke generasi kita. Berbicara tentang ini, berbicara tentang apa yang antum inginkan di sini adalah dengan tabayun ala Nabi. Kenapa tidak itibar gitu, tidak uswatun, tapi tabayun gitu judulnya itu. Kalau tabayun itu mencari kejelasan yang jelas. Oke, setelah Bapak pelajari siapa saja sih pemuda-pemuda yang pernah berkarya menghadapi era milenial di zaman Nabi. Mari kita kisahkan kepada sahabat Anas bin Malik. Anak-anakku sekalian, sahabat Anas bin Malik itu adalah sahabat yang dititipkan oleh orang tuanya di rumah ibunya. Maaf, di rumah Rasulullah. Ayahnya sudah meninggal. Kecerdasan seorang ibu Malikah namanya, menitipkan anaknya untuk menjadi seorang ahli ilmu, itu dititipkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan bahwa Anas bin Malik itu sampai hafal 1450-an hadis. Makanya ketika antum belajar hadis, melihat di dalam hadis, di kitab-kitab hadis, banyak terdapat yang disebut dengan Anas bin Malik. Kemudian ada lagi, kalau ibunya Malikah menitipkan anaknya kepada Nabi, ada lagi lain cerita. Abdullah bin Umar, Abdullah putra Umar bin Khattab, dititipkan anaknya itu supaya bisa melihat keseharian Rasulullah, merekam aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah, sampaikan membuatkan rumah di depan rumah Nabi. Jadi dia melihat apa sih yang Nabi lakukan. Dikisahkan itu sampai 1500-an. Abdullah bin Umar bisa merekam perjalanan Nabi dengan cara mengintip di depan rumah Nabi, karena dibuatkan rumah oleh Umar bin Khattab untuk bisa melihat pergerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh Nabi. Kalau Anas itu di dalam rumahnya, kalau Abdullah bin Umar di luar, ngintip-ngintip. Kemudian kalau di sahabat yang lain ada juga yang itu kalau aktivitas yang dua tadi rata-rata di rumah, kalau ini di majelis ilmunya. Siapa itu? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas melihat aktivitas, merekam apa yang dilakukan oleh Nabi itu berada di majelis ilmu. Jadi ketika Anda melihat di dalam hadis, kalau terdapat hadis ini diterima dari sahabat Abdullah bin Abbas, hadis ini diterima dari Abdullah bin Umar, hadis ini diterima dari Anas bin Malik, karena mereka adalah merupakan ahli-ahli ilmu. Dan yang luar biasa lagi, anakku sekalian, sahabat-sahabat itu bukan hanya di ahli ilmu saja, pengetahuan saja, merekam aktivitas Nabi saja, tetapi ada juga pemuda ganteng dan juga pemuda jomblo. Ada juga sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau disampaikan nanti terlalu panjang, karena ini kaitannya dengan pemuda di masa Nabi, milenialnya bisa diterapkan dalam kehidupan kita
di era milenial yang akan datang. Apakah Anda pernah mendengar kisah Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair ini, Pak Jayang mohon izin saya berdiri. Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda ganteng. Jadi kalau berbicara tentang kegantengan, jangan lihat di ikatan cinta saja sekarang ini. Ternyata di masa Nabi pernah ada pemuda ganteng yang akhir hidupnya ternyata bisa menjadikan ibroh bagi kita semuanya. Mus'ab bin Umair ini adalah anak orang kaya. Setiap keinginannya itu selalu dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Bahkan kalau kita bisa ilustrasikan, mungkin kalau beliau ingin mobil, dibelikan mobil oleh orang tuanya. Ingin motor, dibelikan motor oleh orang tuanya. Tetapi seolah-olah ini berubah ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam. Mus'ab bin Umair dikisahkan sampaikan diusir ke orang tuanya untuk meninggalkan rumahnya dan untuk tidak kembali lagi ke rumahnya. Padahal dia itu adalah pemuda paling ganteng. Di Arab dia paling ganteng. Di masa Nabi, rambutnya itu hampir mirip dengan Nabi. Mus'ab bin Umair itu rambutnya mirip dengan Nabi. Pakaiannya rapih, ganteng, tetapi ketika bergabung dengan Islam, masuk Islam, apa yang terjadi? Karena tidak terurus, apa yang sudah diberikan oleh orang tuanya dia ambil oleh orang tuanya. Sehingga yang tadinya ganteng, pakaiannya rapi, jadi compang-camping. Badannya sampai kurus. Bahkan Nabi pun juga sampai dengan meneteskan air mata melihat perjuangan seorang Mus'ab bin Umair. Begitulah pemuda pada zaman dulu. Ketika kata Allah sampaikan itu hak. Ketika itu perintah dari Nabi, dia lakukan. Dan apa yang terjadi anakku sekalian? Ini kisah yang paling menyedihkan bagi kami. Ketika perang Uhud, anakku sekalian, Mus'ab bin Umair itu adalah orang yang diperintahkan memegang panji Rasulullah. Bahkan kaum Quraisy beranggapan bahwa orang tersebut dikiranya adalah Rasulullah. Si pemuda ganteng ini dikira Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi anakku sekalian? Singkat cerita, pada saat perang Uhud dikira itu adalah Nabi, ternyata itu adalah Mus'ab bin Umair sedang memegang panji. Ketika melihat itu adalah panji umat Islam, maka diincarlah orang tersebut. Apa yang terjadi ketika Mus'ab bin Umar memegang panjinya, terlihat oleh orang-orang kafir, kemudian ditebas tangan kanannya. Sampaikan untuk menyelamatkan panji, Mus'ab bin Umar mengambil dengan tangan kirinya, kemudian ditebas kembali tangan kirinya. Sampaikan ke Mus'ab bin Umar memegang panji dengan kedua kakinya sambil, dan dikisahkan beliau syahid di medan tempur pada saat perang Uhud. Si pemuda ganteng, tadinya anak rumahan, semua keinginan selalu diberikan, syahid di medan pertempuran pada saat di perang Uhud. Dan yang paling menyedihkan aku sekalian, Mus'ab bin Umair jenazahnya tidak ditutup karena pakaian tidak ada yang mampu menutupi pakaiannya. Kalau ditutup kepalanya, maka kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutup, mukanya kelihatan. Sehingga ketika dikuburkan, Mus'ab bin Umair kakinya hanya ditutupi dengan rumput yang ada. Si pemuda ganteng yang merubah kehidupan kita, mudah-mudahan bisa mendewasakan kita kaitannya dengan pemuda-pemuda yang diharapkan, dengan milenial yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin ikhwatul iman, barusan tadi penggalan kisah yang pertama dipra sebelum Nabi. Yang kedua itu dipra Nabi dikisahkan kepada para sahabat. Kemudian kita kisahkan ke sebelah sini, kita bisa pernah melihat, mendengar bahwa ada seorang pemuda, dia adalah sebaik-baiknya pemimpin dan mempunyai pasukan sebaik-baiknya pasukan. Pernah mendengar siapa beliau? Muhammad Al-Fatih. Di usia 20, bahkan ada yang mengisahkan juga di usia 22 tahun mampu menaklukkan Konstantinopel. Hadirin ikhwatul iman, ternyata kalau kita simak, ternyata yang mempunyai peran tegaknya Islam itu siapa? Para pemuda. Ya, para pemuda. Tetapi pemuda yang bagaimana? Yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan yang mengerjakan sholat. Apakah para sahabat hafal Al-Quran? Hafal. Apakah Muhammad Al-Fatih juga sama? Dia pelajari Al-Quran, kemudian dia pelajari hadis, karena hadis yang memprediksi bahwa Konstantinopel akan runtuh, itu pada saat perang Khandaq, ketika Nabi sedang capek, sedang membuat parit, datang Salman Al-Faris, kemudian menginisiasi untuk membuat parit. Bahkan perut Nabi pada saat itu saking kulaparnya, perut Nabi sampaikan diganjal oleh batu pada saat itu. Saking Nabi lapar, perutnya diganjal dengan batu. Seorang pemimpin dunia yang dijamin masuk surga, ketika sedang mau perang membuat parit sampai perutnya diganjal dengan batu. Ternyata peran pemuda di sini sangat penting. Bagaimana? Yaitu dengan mempelajari Al-Quran. Kita coba lagi perhatikan di sini. Pernah mendengar Ibnu Sina? Ahli kesehatan. Al-Khwarizmi? Kedah kapanono itu mah. Matematika. Nomor 1 sampai 10 penemunya Al-Khwarizmi. Dari mana? Tokoh muslim. Dari mana mereka mendapatkannya? Dari Al-Quran. Tadi Pak Jajang sampaikan, kurang geser ka dia. Dari Indonesia sekarang. Profesor Habibie, beliau lahir di Parepare, di Sulawesi, dididik oleh orang tuanya, dari kecil itu dikenalkan dengan agama. Ayahnya seorang ustadz. Bahkan Pak Habibie dikatakan bahwa usia 4-5 tahun itu sudah bisa belajar baca Quran. Sudah dikenalkan kepada Al-Quran. Ketika beranjak dewasa, ayahnya wafat. Siapa yang menggantikan ayahnya ketika menjadi seorang imam? Pak Habibie yang menggantikannya. Pak Habibie itu dikisahkan bahwa orang yang gemar sekali membaca, gemar sekali belajar. Bahkan saking gemarna belajar, oleh ayahnya disuruh bermain, dikeluarkan. Kurang lebih seperti Habibie main. Ditutupkan pantona, Pak Habibie masuk lagi lewat jendela, masuk lagi ke kamarnya, kemudian belajar lagi. Kita tidak seperti itu ya. Kalau disuruh main, ya terus ya. Tidak disuruh pun juga main. Seperti itu. Bahkan Pak Habibie ketika ditanya oleh seorang wartawan, apa yang Anda lakukan Pak Habibie ketika waktu jam seini, kebiasaan apa saja? Jam seini saya berada di belakang rumah saya, di belakang rumah saya ada pohon, dan di pohon itu saya sedang membaca Al-Quran. Itu yang dikatakan. Bahkan ketika informasi yang terakhir, yang paling menarik itu adalah ketika Pak Habibie di kuliah dengan di mana dalam teman satu kelasnya itu ternyata ada orang Yahudi.
Pak Habibie ingin tahu apa kebiasaan orang Yahudi itu sehingga bisa menjadi atau bisa disebutkan masuk ranking lah di kita. Apa kebiasaannya? Ternyata terbangun di malam hari di jam 3-an, apa yang dilakukannya yaitu sedang membaca Al-Quran. Itu sampai Pak Habibie kaget. Pan iya mah kitab saya. Kenapa Anda membaca? Kalau umat Islam membaca ini, maka bumi besertanya akan menjadi genggaman oleh orang-orang Islam. Hadirin ikhwatul iman, berarti menuju pemuda atau generasi milenial ini yang perlu kita perhatikan yang pertama, jangan sampai lepas daripada Al-Quran. Ketika Al-Quran ditinggalkan, maka lemahlah kita. Islam jaya pada saat itu, perhatikan, Al-Quran yang dijadi pedomannya. Ketika Ibnu Sina, ketika Al-Khwarizmi atau penemu-penemu yang lain, waktu itu belum ada universitas-universitas yang bagus mungkin pada saat itu. Lembaga-lembaga pendidikan yang bagus, tetapi semuanya merujuk kepada Al-Quran. Penemu pesawat terbang itu bukan Wright bersaudara, tetapi Abbas bin Firnas. Dia seorang muslim, dia mengambil di dalam Quran surat Al-Mulk, meneliti di Quran surat Al-Mulk ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yakbin. Ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli shay'in basir. Hanya dengan ayat itu saja dia mampu menjadi orang yang membuat prototipe pesawat terbang. Walaupun pada akhirnya dia ketika mencoba mengepakkan sayap-sayapnya, dia membuat sayap sampai ke atas bukit sampai dia terjatuh dan wafat. Tapi diteruskan, kemudian prototipenya diambil, kemudian dikembangkan oleh bersaudara, akhirnya diklaim bahwa pesawat terbang itu adalah buatan dari Wright bersaudara. Padahal penemunya itu adalah Abbas bin Firnas, seorang muslim mengambil dari Al-Quran. Makanya anakku sekalian, berbangga hatilah kita karena kita dilahirkan dengan keadaan orang tua yang muslim. Allah menurunkan Nabi Muhammad tidak di Roma, tidak di Persia, padahal peradaban Islam waktu itu sudah jaya. Tetapi Allah menghadirkan Nabi di tanah Arab dengan mukjizat, tidak seperti Nabi Musa yang mampu membelah lautan dengan tongkatnya, Nabi Isa yang mampu membangunkan orang yang mati. Tetapi mukjizat terbesar kita, Nabi kita adalah Al-Quran. Maka tegaknya Islam itu adalah ada di pemuda. Pemuda yang bagaimana? Yang mempelajari Al-Quran. Dan di bulan Rajab dengan Isra Miraj, kita perhatikan bahwa dari aktivitas kita mempelajari semua Al-Quran itu adalah dengan sholat. Al-Quran dan sholat itu adalah menjadi benteng pertahanan utama kita, terutama bagi para pemuda. Jangan kaget ketika Anda datang ke Unpad misalkan, KITB, KIPB, banyak mahasiswa yang di selasar kelas, atau ada yang di trotoar sambil nunggu angkot, atau ada yang di bus sambil baca Quran. Yang masuk ke sana itu kalau UIN mungkin yang di universitas sudah tidak aneh. Tapi ketika yang masuk ke Unpad, ITB, IPB pegang Quran, aneh kan? Dan itu aneh kalau kita praktekkan di sini. Siswa-siswi SMK 1 sambil menunggu guru, waktu istirahat, menunggu sholat duhur, di sela-sela aktivitasnya kemudian membaca Al-Quran. Masya Allah, bisa ya? Seperti itu. Karena buktinya dengan tabayun sesuai tema ini, dari generasi ke generasi, dari era sahabat sampai kemari, ternyata pokoknya apa? Fakta sejarahnya
Al-Quran dan sholat. Tidak ada lagi. Pelajari Al-Qurannya. Ya, ini adalah momen bagi kita, mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini, walaupun hanya dengan berupa tayangan, tidak bisa hadir semuanya ke sini, tetapi tidak mengurangi nilai-nilai manfaat pada acara kesempatan hari ini. Hadirin ikhwatul iman, ternyata tadi apa yang disampaikan Pak Jejang itu, sholat itu sangat penting ternyata. Dan sangat penting, karena di dalam Quran, di Quran surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fi. Kemudian di ayat berikutnya, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ternyata di ayat-ayat ini dijelaskan di dalam Quran. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu, pertama percaya dengan adanya yang gaib, dan yang kedua yang mengerjakan sholat. Tidak takwa ketika seseorang tidak mengerjakan sholat. Itu terdapat di dalam Quran. Bahkan di sebelah sini masih di awal-awal. Hadirin ikhwatul iman, tadi disebutkan oleh Pak Jajang bahwa kalau sekarang kita ini sholat tapi maksiat terus, apa masalahnya? Mungkin sholatnya ada yang tidak baik. Apakah dari gerakannya ataupun sampai dengan kepada bacaannya? Hadirin ikhwatul iman, ketika kita berbicara tentang sholat, apalagi yang terdapat di dalam Quran, di sini disebutkan bahwa ketika kita melaksanakan sholat, kemudian sholatnya betul, maka di dalam Quran surat At-Tolak, ya, coba boleh dibuka juga di Quran surat At-Tolak, di ayat kedua dan di ayat ketiga, bagi orang yang bertakwa kemudian mengerjakan sholat, maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Ya. Jadi ketika sholat kita benar, maka Allah akan mempermudah setiap kesulitan yang kita hadapkan. Jadi kalau sekarang masalah kita tidak pernah kunjung selesai, periksa sholatnya. Sudah betul belum? Masalah datang lagi, beres ini, datang lagi, cek sholat kita sudah betul belum? Karena kata Quran di sini disebutkan bahwa orang yang bertakwa itu cirinya sholat. Kalau sholatnya benar, maka Allah akan mempermudah segala urusannya. Dan di ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika sholatnya benar, maka Allah memberikan kemudahan, kemudian memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak usah jauh-jauh, perhatikan kisah tadi. Punten Pak Habibie, sholatnya betul, dimudahkan segala urusannya. Dari ahli teknokrat sampai ke level presiden. Urusan rezeki, walaupun beliau sudah meninggal, sampai sekarang keturunannya tetap ada. Ya, betul tidak? Masya Allah. Nah, tiada lain anak-anakku sekalian, di akhir-akhir ini, apa-apa Jajang cukup ya, karena sudah terwakili mulai dari kisah perjalanan sahabat di generasi milenial ini seperti apa. Kemudian apa peranan-perannya itu adalah diantaranya dengan sholat. Maka di akhir ini Bapak menyimpulkan bahwa ketika kita ingin diisi ilmu, hikmah, maka pelajarilah Al-Quran. Tapi jika ingin memperbaiki akhlak, maka sholatlah yang benar. Karena momentum ini
mudah-mudahan menjadi momentum untuk memperbaiki akhlak kita semuanya, sehingga harapan keluarga besar SMK Negeri 1 Sumedang, para siswa-siswinya menjadi generasi yang terbaik yang mendapatkan predikat anak yang soleh dan solehah. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kembali kepada Pak Ustadz Jajang untuk Pak Langkri mau melanjutkan melengkapi kekurangan apa yang tadi disampaikan. Kepada beliau dengan hormat dipersilahkan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Hadirin yang hadir dan yang berada di luar ruangan, mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi uraian yang begitu panjang lebar yang disampaikan oleh saudara kita Bapak Muhammad Taufik Somali SPDI, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk beramal di keseharian kita, terlebih bagi para pemuda, karena momen peringatan Isra Mi'raj itu harus dijadikan sebagai syiar Islam, ya, dijadikan syiar walaupun tidak wajib diperingati, adalah momen penting, bukan hanya seremonial belaka dan bukan hanya rutinitas ritual saja, tetapi kita harus pandai mengambil hikmah dari segala apa yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga Islam itu jaya selama 23 tahun Rasul berdakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hampir 2/3 penduduk dunia pada masa itu mengenal Islam. Makanya ada 3 hidayah di sini. Hidayatud-din, agama sudah sampai kepada kita. Petunjuk agama sudah sampai kepada kita. Hidayatul akli, kita diberi akal yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini bisa mengantarkan kita mendapatkan hidayah yang satu lagi, adalah hidayatut taufik. Apa itu hidayatut taufik? Hidayatut taufik adalah giroh, semangat, dorongan jiwa sehingga kita mau melakukan. Cek bahasa Sunda mah, hidayatut taufik itu adalah sense of the jorojoyuna urang hayang ngalaksanakeun ibadah. Aya gerakan, ada giroh, ada pendorong dari dalam, ya. Titik Tuhannya adalah hidayatut taufik. God spotnya adalah hidayatut taufik, sehingga kita senantiasa taat untuk melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya cukup sebagai penutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita, tundukkan kepala kita, senantiasa tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohon segalanya, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyil asqam. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana wa sallimna min corona wa sallimna min corona wa sallimna min corona. Ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ihfaz lana wal muslimin wa sallimil indonisin minal virus COVID-19 birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jalilu ya jabbar ya mu'inu ya sattar unsurna ya Allah unsurna nasran aziza birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'allahu al-ijabah al-Fatihah. Barakallahu fiik, barakallahu fiikum, barakallahu li walakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua pemateri hebat pada hari ini yang telah menyampaikan materi dengan tema Menjadi Generasi Islami Sejati dengan Tabayun ala Nabi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bersama, setelah terjadi Isra Mi'raj terbagi menjadi 3 golongan, yaitu beriman, yang kedua tidak beriman, dan yang ketiga munafik. Setelah peristiwa ada hal penting tentang perintah sholat. Kemudian menjadikan suri tauladan perjalanan pemuda Ashabul Kahfi, kisah orang yang selalu beriman kepada Allah. Peran pemuda atau milenial sangat penting dengan mempelajari Al-Quran dan menjadikan pemuda pada zaman Nabi sebagai suri tauladan. Tegaknya agama Islam pada pemuda yang mempelajari Al-Quran. Fakta tabayun dari zaman Nabi hingga sekarang adalah sholat dan membaca Al-Quran. Sholat merupakan cerminan sifat seseorang. Baik sholatnya, maka insya Allah baik orangnya. Ketika kamu memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Semoga apa yang telah disampaikan dari kedua pemateri kita pada hari ini dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa acara demi acara telah terlaksana. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang tidak berkenan di hati hadirin semua, karena kesempurnaan adalah milik Allah dan kekhilafan adalah milik kita sebagai manusia. Kami, pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.